Halo YouTube, selamat datang di channel Cerobong Asap. Karena kemarin sudah naik ke Joglokerto, kini tripnya akan naik kereta yang sharing sarananya, yaitu kereta api Kamandaka. Berangkat dari Semarang sebelum siang, dan setelah tiba waktu sore di Purwokerto, ini akan berubah jadi kereta api Joglo-Semarang-Kerto malam. Dan trip ini akan melintas di trek pantai utara sampai dataran Bukitnya 25 di kelas ekonomi New Generation modifikasi. Oke, langsung saja merapat ke stasiun dengan bawa tiket dan cus kalau mau ikut bisa boarding ke kereta. Trip ini balik ya dari Semarang Tawang tapi sampai Purwokerto saja karena ini Kamandaka yang agak siang. Kalau yang pagi ada yang sampai Cilacap sebenarnya teman-teman. Dan Kamandaka ini sebenarnya sharing rangkaian dengan itu saya sebelumnya ke Joglo-Semarang-Kerto ya. Jadi kelasnya sama, sarana sama, eksekutif dan ekonomi modifikasi, dan ini kami di ekonomi modifikasi juga yang itu naiknya dari Semarang Tawang ke Tegal, Selawi ke Krupuk sampai Purwokerto ya. Jadi ini muter saja. Oke, terus trip saya di trip ke Kamandaka Semarang Tawang ke Purwokerto saja. Hilang saja nih satu akses. Sedang ada renovasi tadi sebelah sana. Di sana kok dikunci ya. Ini ruang tunggunya jadi pindah ke sini. Jadi langsung resolution atau tiket manual juga ada. Dan itulah dia keretanya di jalur 3. Oke, ini di jalur 3 ya, sudah standby dan ini keberangkatan bukan jurusan. Ini dia, saya di ekonomi 6, tempat sebelahnya kereta makan. Masih sepi loh. Yang setelah masuk ini lampu mesnya nyala saja, jadinya sedikit gelap ya. Kita ambil di kiri tapi teman-teman loh. Oke, ini saya dapat full jendela ya. Seperti inilah interior yang masih sepi. Sekarang kita lihat bagian luar. Sebagai sarana Joglo-Semarang-Kerto, ini jadi ada eksekutifnya setelah kereta makan bangkit. Dan ekonominya adalah sama dengan di trip kami dengan Banyu Biru dan Sancaka Utara di trip kami sebelumnya. Silahkan tonton juga. Ekonomi New Generation modifikasi oleh Balai Desa Manggarai dari Kartika Benhub tahun 2012. Masih sama luarnya karena seperti mengganti kondisi saja. Namun kok ini ada yang mau pas dekat pintu. Pintu-pintunya juga manual semua dengan ini sabungan masih belum rata bordes. Dan penutup gangnya juga standar pakai karet-karet hitam ini. Dan kemudian ini boginya juga masih K5, jadi larinya 100 saja. Untuk toiletnya sudah kena touch, lumayan fancy. Dengan kloset duduk, wastafel, cermin, sabun tisu, dan ini ada pengering otomatisnya dan ruang ruang. Dan ini poin kelebihan kereta ekonomi generation modifikasi adalah seatnya yang anti mundur, karena ini bisa diputar-putar. Ini armrest bisa dilipat semua dan ada tombol reclining seat. Namun jumlah barisnya tidak sama dengan jumlah jendela, jadi tidak merata view-nya. Cenderanya model Captain Seat Mini, jadi agak kecil yang legroomnya lumayan, termasuk seat ujung dekat dinding. Oke, review lagi. Sudah berulang-ulang. Kemarin di Banyu Biru, kemudian Sancaka Utara, ini lagi Kamandaka. Sebenarnya Joglo-Semarang-Kerto kemarin juga ada ya, tapi kan dia eksekutif ya. Ini sama persis ya. Ini plumbing kabel pakai tekstur kayu, ini HPL ya. Ini kan ada stikernya. Ini sama ada meja di dinding nggak yang ada stop kontaknya seperti kereta-kereta yang model lama, karena yang Newgen sudah nggak ada ya. Dan back pocket ini nggak ada stress, nggak ada ya karena ini ekonomi. Armrest tengah yang bisa dilipat ya, tapi sebenarnya nggak ada chargernya, dan nggak ada chargernya. Polos ya, walaupun ini Newgen tapi polos. Dan ini sebenarnya formasi 22 tapi nggak sejajar. Jadi mungkin kursi jendelanya tidak sesuai dengan ini ya, seatingnya. Jadi harus memilih ya, saya memilih yang 6D seperti biasa.
Dan ini masih klasik juga, ada tekstur-tekstur kayunya. Dan ini roller blind bahasa Sundanya atau tirai lah ya. Ini sudah ada dampernya teman-teman ya, jadi kalau aku jalan ke pentok-pentok ini enggak berisik gitu ya. Kayaknya di Nyugen kayaknya agak bunyi sih, soalnya bagian pilarnya pas menjepit bagian tirainya kadang ya, yang Nyugen asli. Kemudian ini capstock model lama juga, terus gak ada meja juga. Harap apa meja kon, ini tombol reclining saja, tapi reclining aja agak berat juga sebenarnya. Ini tapi rak bagasinya sempit ya, kurang lebar ke sana, juga polos, atasnya juga polos. Di dinding sini ada layar yang biasanya monolog, dan di sini ada slot rute. Ada juga LED text yang berisi jam dan suhu, termasuk slot kontak konektor di sini. Langit-langitnya polos putih dengan aksen tekstur kayu dan metal yang berfungsi untuk ventilasi AC. Ada juga palu pemecah kaca yang kurang dimuliakan. Kami atas nama PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Pangkalan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api. Selamat jalan dan selamat menikmati perjalanan Anda. Oke, berangkat. Yang ini amat sangat sepi karena jadwalnya nanggung sih, cuma sampai waktu. Kereta Kamandaka ini ada dua jenis secara relasi, yaitu Semarang Cilacap dan yang ini adalah Semarang Purwokerto. Keduanya jalannya siang saja. Untuk pemberhentiannya juga sama dengan Joglo Semarkerto, juga tiketnya mirip-mirip. Nanti truknya soalnya ada truk di laut dan jalur apa, kantong sampai Selawi Kerupuk ya. Kemudian satu petak ini saja ini masuk dan berhenti di stasiun Semarang Poncol yang amat ramai yang akan naik di sini. SMC ini sebenarnya kereta untuk pemberhentian kereta ekonomi, seperti misalkan di Jogja itu ada Lempuyangan atau Jakarta Pasar Senen atau Kiara Condong ya. Ini jadinya berhenti juga di sini. Kali kereta-kereta yang kelasnya di atasnya. Dan ternyata banyak yang naik. Ramai sekali, kenapa ya katanya? Sejal satu juga. Setelah lanjut, truk di sini lumayan juga. Ini bisa mencapai maksimal untuk sarana ini. Seperti inilah kegadapannya. Setelah melintasi beberapa stasiun, ini beralih jalur karena akan masuk stasiun Wellery di jalur 1. S1123 tiba di Wellery awal 2 menitan ini. Kan kena susul oleh kereta api Sembrani yang mau ke Jakarta ya, ini cukup lama berhenti di sini, walau ini loknya CJ206 ternyata keren sekali. Dan akan kena susul oleh kereta api Sembrani yang mau ke Jakarta. Kemudian ini lanjut, dan juga karena akan melintas trek laut.
Setelah melewati stasiun-stasiun dengan pemandangan tol juga di sana, ini kemudian masuk di stasiun Pekalongan. Ini awal banget ya masuk Pekalongan, berapa ya? 4 menit. Biasa di jalur 1, bahkan nomor baru juga di sini ya, yang ada orang telat. Lumayan ramai di sini dan ketemu juga dengan kereta api Kaligung dari Cirebon. Kereta api Kaligung dari Cirebon Perjakan ya, akan diberangkatkan lagi. Dan di sana mohon bekas depo lok kayak zaman dulu ya, zaman kereta uap. Lanjut lagi dan sekitar 20-an menit maka akan masuk dan berhenti di Malang, yang setelahnya lanjut lagi. Trek di petak-petak ini masih datar-datar saja, jadinya bisa ngebut maksimal 100. Dan kemudian ini akan masuk di Tegal yang akan cukup lama berhentinya. Ini awal lumayan. Hati-hati jalur 2 dari arah selatan. Dan sekarang dur kita ke musola dulu ya. Nanti soalnya tiba di Purwokerto udah jam 10216. Hati-hati jalur 2 dari arah selatan atau melintas langsung pada kirim rangkaian 10216. Harap hati-hati dan tidak melintas sementara di jalur 2. Nah ini misalnya di sini langsung di Jama dengan asar, Jama Kosar gitu ya. Ya ini dia musolanya, dan ini lumayan saja, bisa untuk 3-4 soft kalau penuh. Berlantai parpet-parpetan, dan ini depan ada jendela frost karena depannya arah wanita. Penanda kiblatnya ada di sana biar gak salah. Dan ini Pak KP-nya juga ternyata ikut sholat. Bagasi nih, stapling B08104 Cirebon, 3 berarti ya. Yang di sebelah sana ada Balai Yasa ya, dan nanti setelah ini katanya akan belok ke kiri, pisah dari jalur utama yang arah Cirebon, karena kita mau ke Purwokerto bukan ke Jakarta ya, apa lurus. Seperti Argo Merbabu yang kemarin tuh sesungguhnya, bisa dicek ya. Stasiun Tegal sebentar lagi berangkatkan ini. Masuk. Sana, Pak. Oh iya. Berangkat dari Tegal. Kemudian setelah berangkat di sebelah barat adalah Balai Yasa Tegal untuk tanding kereta-kereta penumpang dan verifikasi. Maka kemudian ini akan langsung berpisah dengan trek Pantura yang ke arah Cirebon. Oke, ini belok ya, keretanya menjauhi jalur utama dan menuju Selawi ke selatan. Keretanya yang arah Cirebon sebelah sana. Kereta ini akan ke Purwokerto, maka akan ke selatan via Selawi seperti di trip kami sebelumnya dengan Kajolus Purwokerto. Sampai jumpa di lain perjalanan Anda berikutnya. Stasiun Selawi. Ya, stasiun Selawi yang ini stasiun antara jalur kantong ini ya, yang dari Tegal Kerupuk, karena stasiun yang lain sudah mati semua. Sebenarnya ada 4 sih. Juga stasiun kecil juga yang tapi cukup ramai karena ini daerahnya juga cukup padat. Ya makanya ada pertukaran pemain yang main. Nah, lanjut sebelah lagi Kerupuk dan
masuk ke trek yang pegunungan di daerah sekitar Bumiayu ya. Kemudian lanjut, dan di sini lebih ngebut dari start tadi sebelum Slawi dengan pemandangan Jati yang kemudian dari sisi kanan muncul jalur double track dari Cirebon. Maka ini masuk di stasiun pertemuan keduanya di stasiun Purwopok. Ini awal 6 atau 7 menit udah nyampe di Purwopok. Tapi berhentinya lama, 10 menit ya ke stasiun Purwopok. Sebenarnya setelah Purwopok ini sudah jalur raya yang biasanya digunakan untuk kereta ke Jakarta dari atau ke Jakarta di sebelumnya ya, namun karena di petak-petak ini tuh melewati trek yang bergradien ya dan banyak tikungan, jadi sudah terbatas per aspal ya, sekitar 80 sampai Bumiayu dan 70 sampai Purwokerto nanti. Jadi nanti sampai ke tujuan sampai ke Purwokerto itu membutuhkan waktu sekitar 1 jam ya, cukup lama walaupun jaraknya sekitar 60-an kilo saja ya, santai ya. Namun pemandangan di sini ya cukup oke ya untuk dinikmati di lintas-lintas seperti ini. Dan kemudian ini berhenti lagi di stasiun pemberhentian terakhirnya, stasiun Bumiayu yang punya view sejuk ini. Kemudian melanjutkan perjalanan di petak-petak yang view-nya luar biasa. Melintasi juga stasiun-stasiun, dan stasiun tertinggi di lintas ini adalah stasiun Batuguran. Termasuk juga ada Argo Semeru. Oke, testimoni sembulan dari kereta api Kamandaka ini yang sebenarnya ini sama ya dengan kereta Joglo Sumarkerto karena seri rangkaian, dan setelah sampai Purwokerto nanti akan balik ke Semarang lagi sampai Solo tengah malam sebagai kereta api Joglo Sumarkerto yang malam. Bisa dibilang sebenarnya ini ya apa Kamandaka yang ini itu saya kira rasanya cukup menanggung karena cuma sampai di Purwokerto saja dari Semarang, dan ini menyebabkan harga yang ditawarkan tiketnya ini sedikit lebih tinggi kalau dibandingkan dengan Kamandaka yang pagi yang berangkat jam 6 dari Semarang sampai Cilacap ini. Punya harga yang sedikit lebih murah ya, ini bisa menyesuaikan kebutuhan dan jam yang diinginkan dan dengan yang sesuai gitu ya. Dan Romi Generation ini sudah bisa disimpulkan cocok untuk jalan-jalan dekat orang yang tinggi seperti saya, sekitar 170-an. Dan juga kalau milik kelas ekonomi atau dewan seperti itu tentu ini keadaannya lebih ramai ya, pertama ada bayi dan sebagainya, walaupun kadang kelas ekonomi juga ramai juga tergantung karena kereta api aglomerasi ya. Oke, ini sebelah lagi akan masuk di Purwokerto ya, tinggal ini satu petak terakhir. Dan akhir perjalanan itu saya review kereta api Kamandaka yang nanggung Purwokerto. Saat lagi kereta api Kamandaka akan tiba di stasiun tujuan akhir stasiun Purwokerto. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri sebelum Anda turun periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Kami segenap kru yang bertugas atas nama PT Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api. Sampai jumpa pada perjalanan Anda berikutnya. Lalu ini akan masuk di stasiun Purwokerto. Ada juga Sawung Gale yang baru berangkat. Oke, ini masuk di stasiun Purwokerto awal 4 menitan, 3 menitan. Berhenti di sini dan melanjutkan trip di video berikutnya.
Stasiun Purwokerto pusat 25, stasiun besar ya. Untuk trip dari Purwokerto apa ya, ada dulu yang masih Baturaden kalau mau cek sih. Oke, tiba di Purwokerto awal. Oke, langsung turun awal 3 menit. Kalau keluar dan naik ojol lewat sini ya, jangan lewat timur, karena ada pawang tuh kan, itu barat. Dan sini saja tujuan utamanya. Oke, selamat datang di Purwokerto, Kota Mendoan. Semua ini berisi pendapat-pendapat kami yang kondisional di Itri. Maka tentu saja karena ada ikhtilaf. Like dan share videonya apabila suka, dan subscribe agar kami gembira. Stasiun pusat Daob 5. Ini Purjaya masuk. Purjaya mau ke Gambir, Argo Mendoan ya. Kapan-kapan nyoba mungkin kalau udah ganti, tapi nyobain baru ganti stainless kalau. Terima kasih yang sudah menonton sampai detik ini ya. Jangan lupa untuk tonton saya video saya berikutnya, baik trip atau hunting juga. Bye.